Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pertemuan kita hari ini, pertemuan ke-15 di situ ya. Jadi tadi ceritanya, Ibu kan mau kita komprehensinya di pertemuan 15 kan. Terus dibikinlah di situ. Nggak bisa terhubung, nggak bisa terkait antara Zoom dengan Edlink. Pindahlah ke pertemuan 14. Dicoba lagi mentautkan, tidak mau juga ya, tidak berhasil. Baru ke sesi ke-13 ternyata bisa terhubung. Entahlah mungkin ada gangguan ya dari tadi yang pas lokal sebelum kalian ini tidak bisa tertautkan tadi antara Zoom dan Edlink-nya. Cuaca di tempat Ibu sekarang sedang mendung ya. Terus ada tetangga yang sibuk berbenah-benah buat walimahan. Makanya mungkin nanti kalian dengar bunyi-bunyi berisik kayak gimana gitu ya, orang beres-beres, mohon dimaklumi. Hari ini kita akan membahas dan mengenalkan ya tentang dua macam pendekatan dalam penilaian kelas, yaitu penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. PAN dan PAP. Penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Pernah mendengar sebelumnya? Belum, Bu. Belum, Bu. Kalau membaca? Baca-baca sendiri gitu, pernah nggak? Oke, jadi ini bisa dijadikan tema besar juga ya yang bisa kalian garap untuk skripsi. Ada penilaian acuan norma, ada penilaian acuan patokan. Nah, sebelumnya kita kilas balik dulu ya tentang evaluasi. Nah, menurut Soeharto Aridono, evaluasi adalah kegiatan untuk mengevaluasi tentang hasil belajar siswa. Ya, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan tindakan yang tepat dalam mengambil keputusan. Ya, dalam artian hasil evaluasi ini itu bisa dijadikan feedback umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, demikian. Jadi evaluasi itu merupakan kegiatan mengumpulkan informasi ya tentang apa? Tentang hasil belajar siswa ya. Kemudian untuk apa? Untuk menentukan tindakan yang tepat untuk mengambil keputusan perbaikan. Jadi gitu aja kalau menjelaskan tentang evaluasi. Kalau ada pertanyaan nantinya ya. Pertanyaan nantinya yang mempertanyakan apa sih evaluasi itu? Nah, bisa jawabnya seperti ini. Ya. Atau misalnya kalian menjelaskan ya bahwa evaluasi itu merupakan proses penilaian dan pengukuran bla 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 bla, itu bisa juga ya. Tergantung kalian bacanya dari bahan yang mana. Asal kalian bisa menjelaskan evaluasi itu dan proses-proses yang ada di dalamnya, kemudian untuk apa dilakukan evaluasi itu, insya Allah itu juga jawaban yang benar ya. Karena sekali lagi kalau pertanyaannya apakah evaluasi itu, jawabannya sangat luas ya. Tergantung kalian mau menjelaskannya dari sudut pandang mana gitu. Yang jelas kalau untuk menjelaskannya, ingati aja rumus pertanyaan 5W 1H. Ya, apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana. Ya, bagaimana gitu.
Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa membantu kalian untuk menjelaskan sesuatu. Seperti misalnya kalian ditanyakan tentang evaluasi, ya. Maka kalian bisa menjelaskannya dengan pakai yang pertanyaan-pertanyaan tadi, dengan jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian kegiatan penilaian memperhatikan banyak aspek. Nah, mulai dari pemilihan instrumen penilaian, yang kayak kalian kemarin sebelum-sebelumnya kan disuruh merancang RPP kan? Nah, kalau kalian merancang RPP, otomatis sudah kalian memilih instrumen-instrumen penilaian yang akan kalian gunakan. Ya, itu sudah otomatis. Makanya kemarin pertama Ibu suruh kalian bikin RPP dulu. Kemudian analisis kualitatif dan kuantitatif butir instrumen. Instrumen kemarin itu apa? Soal. Iya, soal itu adalah instrumen penilaian ya. Jadi soal adalah alat yang kita gunakan dalam sebuah tes. Benar sekali, Mawar. Kemudian analisis ya terhadap butir instrumen, butir soal itu ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Yang kuantitatif baik kualitatif maupun kuantitatif itu bisa dalam dua kerangka, yaitu menilai dan mengukur validitas, menilai dan mengukur reliabilitas. Ada mengukur validitas dan reliabilitas soal uraian, ada yang mengukur validitas dan reliabilitas soal pilihan ganda. Itu kalian baca-baca sendiri aja ya, karena Ibu tidak akan mengeluarkan soal yang menyuruh kalian menghitung berapa besarnya gitu besar validitas dan reliabilitas sebuah soal. Itu tidak akan keluar di soal final ya. Kemudian pelaksanaan penilaian afektif, kognitif maupun psikomotorik. Nah, pelaksanaan ketiga ranah ini ya, pelaksanaan penilaian ketiga ranah ini itu mulai dari penentuan tujuannya dulu. Tujuannya harus meliputi aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Begitu juga materinya. Harus ada materi afektif, materi kognitif, maupun materi psikomotorik. Ya. Yang paling ngalih memang berkenaan dengan materi dan penilaian ranah afektif. Materi penilaian afektif ini mengharuskan guru sebagai teladan utama kepada siswa untuk dapat membiasakan sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat tercela sebagai tujuan dari pendidikan agama Islam itu sendiri, ya. Makanya guru sebagai teladan mencontohkan yang kada penyarikan kayak apa, ya, yang kada egois kayak apa, sabar kayak apa, ikhlas kayak apa, itu kan guru yang harus mencontohkan. Jangan pemarah tapi gurunya seorang penyarikan. Berarti tidak jalan kan pemberian materi itu kepada anak didik gitu. Jadi materi itu tidak hanya bacaan. Sabar adalah menahan diri dari bla 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 bla. Sedangkan gurunya sendiri ya telat sedikit siswa ngumpul soal marah-marah ya. Telat sedikit masuk kelas marah-marah. Siswa nggak bisa jawab soal marah-marah ya. Nah, jadi di sini yang paling sulit memang ya pemberian materi afektif dan penilaian hasil belajar afektif ini yang paling susah ya, karena itu berbentuk pembiasaan dari sifat-sifat terpuji dan menjauhi dari sifat-sifat tercela. Kembali ya, kita ingat kalau ranah afektif ini mencakup KI1, KI2. KI1 afektif spiritual, KI2 afektif sosial. Jadi di sini hablum minallah dan hablum minan nasnya balance ya. Harus kedua-duanya gitu. Nah, tapi kan secara tertulis penilaian afektif ini sangat susah.
yang bisa kita lakukan adalah membuat instrumen berupa tabel pengamatan, tabel sikap. Itu aja kan yang bisa kita lakukan gitu. Dan itu pun tidak selalu, tidak bisa 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Ya, atau misalnya dalam satu semester tuh 6 bulan kita laksanakan pengamatan sikap itu, tidak bisa. Tetapi kembali kepada kaidahnya bahwa sesuatu yang tidak bisa kita laksanakan seluruhnya, jangan kita tinggalkan seluruhnya. Kesimpulannya apa? Harus dikerjakan sebaik-baiknya yang kita bisa. Ya tadi penilaian afektif dengan menggunakan instrumen pengamatan sikap gitu. Ya, daripada kita tinggalkan keseluruhannya kan, lebih baik kita kerjakan mana yang kita bisa gitu. Nah, setelah kita mengerjakan, membuat RPP, membuat dan menentukan rancangan penilaian ya, dengan memilih instrumen penilaian, melakukan analisis, butir soal, kemudian melaksanakan penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik, lalu kita olah hasilnya itu dengan menuliskan hasil belajar siswa, penyusunan ranking, penyusunan profil peserta didik. Itu biasanya di SD ya, susah banget bikin. Kalau yang Ibu lihat, Ibu amati, paling susah menulis penilaian laporan hasil belajar itu TK dan SD. Karena sangat terperinci. Diharuskan di situ guru mengenal siswa satu persatu. Ya kan? Bayangkan kalau di SMP, di SMA, apalagi di kuliahan. Ya. Kalau diwajibkan nih dosen menulis profil mahasiswa satu persatu, Ibu angkat tangan sudah. Ya, mahasiswanya satu lokal 50, dapat 5 lokal, 250 siswa, harus menulis satu-satu profilnya. Waduh, angkat tangan Ibu ya. Nah, jadi setelah bentuk penulisan hasil belajar itu ada penyusunan penyusunan ranking, penyusunan profil peserta didik, juga pembuatan instrumen penilaian pada RPP dan penetapan kriteria ketuntasan minimum KKM. Ibu yakin kalian semua sudah tahu KKM-nya karena kalian mengalami era KKM. Benar nggak? Kriteria ketuntasan minimal bila misalkan PAI-nya 75 KKM-nya, jadi yang misalkan tuh tidak sampai 75 itu harus remedial ya. Kemudian yang udah sampai 75 itu dikatakan tuntas. Jadi hasilnya kesimpulannya tuntas lawan kada tuntas. Kemudian buntutnya, jika siswa itu tidak tuntas, maka guru wajib meremedial, ya, membuat soal remedial. Seharusnya itu bukan hanya dengan memberikan soal remedial lagi, tetapi harus mulai dari awal sebenarnya. Mulai dari awal, ya, kita tinjau tujuan pembelajarannya. Yang mana sih dia tidak bisa gitu, yang mana sih dia yang masih kurang gitu. Kemudian materinya, tepat tidak materi yang kita berikan di pada siklus pembelajaran sebelumnya itu. Jika ada yang dia itu kesulitan memahami, kita harus mengulangnya di bagian itu ya. Kemudian metode dan strateginya betul-betul harus betul-betul membantu siswa ya, idealnya gitu. Tapi kan untuk melaksanakan sesuatu yang ideal ini tidak mudah. Dituntut kompetensi guru yang paripurna gitu untuk bisa melaksanakan pelayanan kepada siswa itu secara ideal. Nah, kemudian ya kita lihat di sini, bagi seorang siswa, nilai itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena nilai merupakan cermin dari keberhasilan belajar. Tetapi bukan hanya siswa sendiri saja yang memerlukan cermin keberhasilan belajar, guru dan orang tua pun sama-sama memiliki kepentingan terhadap nilai hasil belajar siswa ya. Nah, sampai di sini Ibu mau minta tanggapan dari kalian, kita harus ada komunikasi dua arah ya. Penting nggak sih nilai itu buat kalian, buat mahasiswa nih? Penting tidak? Kalau penting apa kepentingannya? Kalau tidak penting,
mengapa gitu? Mengapa kamu punya punya pandangan bahwa oh nilai itu tidak penting gitu? Silakan, ada yang bisa memberikan tanggapan? Ulun, Bu. Silakan. Oke. Penting nilai itu penting buat ulun sendiri karena di situ kita bisa mengukur kemampuan kita. Misalnya nilai minggu ini rendah, jadi bagaimana untuk minggu depannya tuh gitu. Memacu sih, Bu. Lebih tepatnya memacu gitu. Jadi adanya nilai itu memacu kita terus mendapat yang jauh lebih baik gitu. Terus kemudian nilai itu juga bisa menjadi kebanggaan kita. Kalau misalnya di satu lokal itu, kalau kita menjadi seseorang yang nilainya jauh lebih tinggi daripada yang lain kan kesannya bukan sombong tapi berarti aku seimbang gitu. Kalau buat ulun sendiri tidak perlu jauh di atas yang lain, setidaknya sama rata. Tapi tidak mau lebih rendah dari yang lain gitu, Bu. Oke. Bagus. Yang lain silahkan menanggapi. Silakan menanggapi. Ibu tunggu. Silahkan yang bisa terhubung dengan kita semua, yang jelas suaranya. Ulun, Bu. Silakan. Siapa ini? Mawar. Ya, silakan Mawar. Menurut ulun nilai itu sangat penting karena untuk kedepannya kita harus memerlukan nilai yang bagus untuk next semester atau kita lulus kuliah kan harus memerlukan nilai yang bagus. Jadi apa ya? Jadi nilai itu sangat penting. Selain yang kita misalkan kuliah nih, selain kan kita mencari keberkahan ilmu, juga kita pasti mencari nilai. Jadi nilai itu sangat apa ya? Sangat, misalkan ulun tuh sangat tergantung sih pada nilai. Bila apa-apa tuh harus berpikir nilai itu harus bagus, nilai itu harus bagus kayak gitu. Menurut ulun. Oke, good. Yang lainnya? Ulun, Bu. Ya, Nur Hasanah, silakan. Jelas lah Bu Raulan. Suaranya jelas tapi orangnya nggak kelihatan. Bisa ditampilkan videonya? Jelas lah Bu. Jadi Jelas? Boleh ini videonya tidak? Dihidupkan videonya. Silahkan Nur Hasanah, jika tidak bisa tidak mengapa. Ibu bisa mendengar suaranya tadi, silakan. Ulun, Bu. Ya, silakan. Menurut ulun, menurut ulun nilai itu penting gitu karena kayaknya itu kayak penentu. Misalnya itu kita nih kayak mau beasiswa atau misalnya kayak dari kerja keras. Tapi Bu, menurut ulun tuh nilai itu ya apa? Jelas lah Bu. Bisa ditangkap, bisa.
Hilang suaranya tadi. Ulang belah. Iya, silakan. Jadi menurut Olan nilai itu penting. Misalnya itu kayak Hagan mau harus beasiswa ataupun misalnya kayak anak begawi. Tapi nilai itu kada penentu kesuksesan jar Bu. Iya. Karena yang penting itu kan kayak skill atau kayak pengetahuan kita. Jadi menurut Olan tuh ilmu itu tuh kayak baik, tapi jangan kita nih kayak menuhankan nilai. Misalnya tuh melakukan kayak hal kecurangan supaya nilai itu tinggi kan kada baik jual kok Bu. Nah jadi nilai itu ilmu yang kita dapat nilai itu kada penentu kesuksesan, tapi dia tuh kayak tapak kayak juga tuh. Nah hagan misalnya kita nih harus beasiswa ataupun hagan bekerja kayak itu Bu menurut Ulun. Oke. Baik, terima kasih Nur Hasanah ya. Jadi dapat Ibu simpulkan dari 3 tanggapan kawan kalian tadi ya, bahwa nilai itu memang punya fungsi sendiri ya, punya fungsi dalam proses pembelajaran, kemudian ada memberikan merupakan faktor pendukung untuk mencapai kesuksesan. Misalkan nih untuk apply beasiswa ya kan, biasanya beasiswa itu punya syarat IPK tertentu, misalnya 3,75 kah atau 3,5 baru bisa meng-apply beasiswa gitu kan. Jadi ada fungsinya juga, punya nilai bagus gitu. Tetapi jangan di sini untuk memperoleh nilai yang bagus kita menghalalkan segala cara ya. Tapi harus didapatkan nilai yang bagus itu dengan usaha dan perjuangan yang memang legal gitu, legal sesuai dengan dengan usaha kita bukan dengan kecurangan. Ya, memang untuk nilai sendiri ya tidak bisa dipungkiri, memang dia punya fungsi tadi ya untuk menunjang keberhasilan prestasi dan karir ke depannya ya. Contohnya nih, yang untuk beasiswa Pemda Tabalong ya, untuk Pemda Tabalong saja kan ada range-nya juga, itu berapa EPK-nya kan. Kemudian kalau zaman Ibu waktu itu cum laude itu sangat susah. Jadi misalkan ada mahasiswa itu cum laude itu kan 3,8 kah kalau Ibu kada hilap, kalau di Sairaha 3,8 itu kan cum laude tuh statusnya. Jadi dulu mahasiswa yang cum laude itu dikenal sebagai mahasiswa yang pinter gitu kan, berprestasi gitu. Tapi kalau dulu itu kada banyak mahasiswa itu cum laude ya, kada banyak. Beda dengan sekarang, cum laude itu banyak mahasiswanya, lebih dari 10. Ibu suah tetamu 12 kah yang cum laude ya? Pas waktu wisuda itu, wah banyaknya jari Ibu. Kalau zaman Ibu dulu itu kan kawan dihitung dengan jari yang cum laude. Nah, selidik punya selidik, ternyata kalau dari segi penilaian di lokal belajar pun ya itu sudah tinggi. Mahasiswa itu diberikan nilai tinggi. Misalnya makalah aja ada yang 93 gitu kan, 85 gitu. Nah, jadi dari dasar itu, dari proses pembelajaran di kelas pun itu sudah tinggi ya. Dikasih nilai tinggi. Jadi dilihat di sini standar penilaian itu kayak menurun gitu. Kalau dulu itu susah banget mau dapat 90 tuh susah banget ya. Kalau sekarang Ibu lihat mahasiswa mudah banget dapat 90. Makanya di satu pernah ada di lokal ya. Di lokal mahasiswa itu kalau dapat 85, 83 itu kayak jelek kayak gitu nilainya. Padahal kan untuk dosen-dosen tertentu nilai 85 itu sudah bagus gitu. Nah, kalau untuk mahasiswa ada yang menganggapnya kada bagus gitu 85-annya kayak gitu. Yang bagus tuh 95. Coba bayangin gimana kalau 95 itu kalau misalnya untuk nilai makalah berarti sangat sempurna sekali kan 95 itu.
Nah, jadi nilai itu sangat relatif lah, makanya perlu patokan. Yang kita pelajari ini ada penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan, PAN dan PAK dan PAP gitu. Nah, jadi kita memberi nilai, memberi makna pada hasil penilaian, hasil pengukuran itu pada kriteria tertentu. Kita lihat di sini kriterianya ya. Ini fungsi nilai dibaca sendiri aja ya, fungsi nilai baca-baca aja. Acuan dalam pengukuran penilaian ada penilaian acuan norma, ada penilaian acuan patokan. Nah, penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil belajar siswa lain dalam kelompoknya itu disebut penilaian acuan norma. Nah, artinya penilaian di sini dibandingkan dengan kriteria sempit lah. Kelompoknya itu bisa dalam artian satu kelas atau satu grade kelas ya. Kan dalam satuan pendidikan itu bisa jadi kelas 1 berapa lokal ya kan, kelas 2 berapa lokal, kelas 3 berapa lokal. Nah, penilaian hasil belajar siswa yang dengan pendekatan penilaian acuan norma ini sempit membandingkannya ya, antara bisa dalam kelas atau bisa dalam satu sekolah gitu ya. Jadi sempit perbandingannya. Dikatakan pendekatan penilaian ini sebagai pendekatan apa adanya, dalam arti bahwa patokan pembanding semata-mata diambil dari kenyataan-kenyataan yang diperoleh pada saat penilaian itu berlangsung. Nah, penilaian ini sama sekali tidak dikaitkan dengan ukuran-ukuran ataupun patokan yang terkait di luar hasil pengukuran sekelompok siswa. Makanya tadi sempit ya. Sempit karena kriteria yang digunakan sebagai skala pembanding itu sangat terbatas tadi, hanya pada kelompoknya saja gitu. Biasanya prestasi yang didapat dari PAN ini ya kurang memberi nilai rasa bangga gitu. Karena tadi skala pembandingnya kan sangat sempit, di kelasnya saja atau di sekolahnya aja gitu kan. Beda dengan penilaian acuan patokan. Nah, kita lihat di sini ya. Pada dasarnya penilaian acuan patokan membandingkan hasil belajar siswa terhadap satu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, penilaian ini ya, patokan ini itu diimplementasikan, dilaksanakan pada penggunaan kriteria ketuntasan minimal yang KKM tadi ya. KKM adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan siswa atau peserta didik mencapai ketuntasan. Nah, KKM ini yang di rapat Bugenpian tuh, kalau yang sudah kurikulum yang ke-13 ya, KKM itu kan selalu ada tuh dituliskan di rapot. Ya. Sebenarnya menentukan KKM itu tidak mudah, ada perhitungannya ya. Makanya KKM ini biasanya dihitung secara bersama-sama, kesepakatan MGMP guru mata pelajaran. MGMP itu kan ada yang tingkat kecamatan, ada yang tingkat kabupaten. Nah, mereka bersama-sama merumuskan kira-kira untuk mata pelajaran PAI ya, kelas sekian, tahun sekian, itu berapa KKM-nya, dihitung sama-sama ya. Jadi seluas wilayah MGMP itu berlaku KKM yang telah ditetapkan tersebut. Acuan kriteria mengharuskan pendidik untuk melakukan tindakan yang tepat terhadap hasil penilaian, yaitu memberikan layanan remedial bagi yang belum tuntas dan atau pengayaan bagi yang sudah melampaui KKM. Ya tadi ya, hasilnya itu tuntas kada tuntas. Bila di bawah KKM berarti kada tuntas, harus remedial. Bila di atas KKM maka disebut tuntas dan diberikan pengayaan. Tapi baik remedial maupun pengayaan untuk di lapangan sama-sama kada tentu dilaksanakan oleh guru ya, karena misalkan waktunya kada sempat lagi. Nah,
Seperti itu. Sampai di sini ada tanggapan lagi? Ibu nanya nih, pernahkah di antara kalian ini ada yang kada kawa mencapai KKM PAI waktu di sekolah? Pernah kada? Kada ingat lagi, gue. Berarti tuntas terus tuh. Biasanya kalau kada ingat tuh baik-baik aja. Ya, justru yang diingat itu biasanya ada sesuatu kegagalan kah ya, baru kita ingat. Atau misalkan kita pernah melakukan apa gitu ya, kesalahan, baru kita ingat. Kalau baik-baik saja biasanya jarang diingat, ya karena baik-baik aja gitu. Pernah nggak prestasi kalian itu di bawah KKM? Pernah, Bu, pernah. Mata pelajaran apa, Mawar? Semalam tuh kan kayak ujian apa tuh yang kayak semuanya tuh sekolah kah? Itu semuanya bola sejarah kebudayaan Islam. Terus tuh hampir kelas tuh remedial. Soalnya sama jadi tidak? Jadi remedialnya tuh lucu. Kok remedialnya tuh kada kayak menggawe tugas bahasa, tapi disuruh menulis kayak kalimat syahadat kayak gitu. Jadi kayak itu remedial. Jadi ulun tuh bikin remedial tuh harus menggawe soal bahasa kah menurut Pian atau apa gitu? Kalau secara teori kan remedial ini artinya mengulang kan? Mengulang. Kalau dia apa namanya? Remedial secara apa namanya itu ya, secara teori yang benar, ya tadi diulang prosesnya, siklusnya mulai dari awal. Kita periksa tujuan pembelajarannya, ya kan? Kita periksa materinya, kita periksa metode dan strateginya, ya, supaya siswa ini bisa mencapai KKM dan tuntas gitu. Jadi sebenarnya itu kalau dilihat dari kasus Mawar kan yang tidak tuntas itu SKI, ya kan? Nah, yang tidak tuntas SKI. Terus kenapa dong dikasih remedialnya materinya syahadat? Kan kayak semacam kayak nggak nyambung kan? Yang tidak tuntasnya sejarah gitu. Harusnya kan di yang mesti diperiksa ditinjau ulang kan tentang apa tujuan capaian sejarah tadi ya, materi sejarah tadi. Kemudian materinya gimana yang diberikan, sudah tepat tidak gitu. Kenapa jadi siswa ini tidak tuntas gitu di SKI-nya? Bagian yang mana gitu kan? Apakah metode dan strateginya yang perlu direvisi gitu supaya siswa itu mendapatkan materi pembelajaran dengan baik, ya? Kan materi itu tidak bisa jadi materinya yang bermasalah atau cara menyampaikan materinya yang bermasalah. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh guru tadi dalam memberikan remedial. Jadi betul-betul diakomodasi siswa ini ya supaya dia bisa tuntas. Nah, ya itu tadi Mawar. Kalau di kenyataan orang jarang hakun melakukan remedial yang sesungguhnya. Kenapa? Karena memakan waktu, ya kan? Waktu, tenaga, pikiran gitu. Apalagi ya siswa yang di remedial misalkan banyak. Nah, sedangkan honornya kadada. Itu masalahnya. Ya banyak sekali yang tidak hanya Mawar aja yang kayak gitu ya. Jadi dikasih remedial yang mudah aja. Baca nuliskan syahadat seperti itu ya. Oke, yang lain silahkan. Ada tanggapan? Tentang KKM tadi. Nah, satu lagi, yang di lapangan itu biasanya KKM ini diandak bahapal. Kalau matematika kesannya ngetangalih kan. Jadi ditulis di situ KKM-nya misalkan 50. Nah, kalau PAI ini pinanya tenyaman aja, praktek hari-hari. Nah, siswa banyak kayaknya hafal di luar kepala sudah kayak gitu kan. Jadi diandak KKM-nya 75 misalkan.
Nah, tanpa melewati perhitungan-perhitungan ya, proses perumusan yang benar tentang KKM ini. Ada tanggapan? Silakan tanggapannya. Tadi Nur Hasana sudah memberikan tanggapan, Mutiara, kemudian Mawar. Yang lainnya silakan. Jadi kalau penilaian acuan norma, penilaian acuan patokan ini juga sudah diatur oleh undang-undang ya. Buka saja Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu lengkap semuanya di situ. Bagaimana negara mengatur pelaksanaan sampai kepada proses pembelajaran di kelas ya. Ini kalian baca aja ya yang tabel spesifikasi, kemudian yang 3 ranah itu, bagaimana membuat soalnya, itu informasi aja sifatnya ya. Kalian baca aja, kemudian kalian bisa diskusikan sama ibu jika ada yang tidak jelas. Kalau kita rincikan satu persatu, itu tidak akan efektif. Kenapa ya? Karena meskipun ibu ngoceh gitu ya, misalkan 90 menit ibu ngoceh menjelaskan nih, apa yang ada di bahan ajar ini, itu kalau dievaluasi paling berapa persen yang kalian tangkap ya. Terus ibu tidak bisa mendapatkan feedback umpan balik dari kalian seberapa persen yang kalian tangkap itu. Jadi ibu rasa itu akan kayak apa ya namanya, kayak sia-sia gitu ya kan. Jadi ibu mau kita ada komunikasi 2 arah gitu, diskusi supaya waktu kita itu tidak terbuang dengan sia-sia ya. Kayak ini aja nih, tinggal 1 menit lagi waktu kita untuk diskusi ya. Setelah ini ibu akan buka lagi satu konferensi ya, satu sesi konferensi. Nah, tolong kalian untuk yang pertemuan-pertemuan akan datang, coba kalian pelajari dulu, baca-baca dulu ya yang apa di bahan ajar yang ibu kasih itu. Kalian catat yang mana sih yang kalian perlu penjelasan gitu kan. Yang mana sih yang kalian itu merasakan materi itu harus diulang gitu kan. Tapi kita diskusi langsung gitu di konferensi. Jadi enak ada komunikasi 2 arah kayak gitu ya. Silakan ada tanggapan. Jika tidak, kita bikin sesi yang baru dulu ya. Terima kasih, sampai bertemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.